Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan bagaimana mekanisme persalinan belakang kepala atau persalinan normal. Ada beberapa gerakan kardinal pada mekanisme persalinan belakang kepala. Yang pertama, engagement, kemudian penurunan, kemudian fleksi, putaran paksi dalam, kemudian ekstensi, putaran paksi luar, dan ekspulsi. Apakah itu engagement? Engagement itu adalah mekanisme yang digunakan oleh diameter bivarietal ke diameter transversal terbesar janin pada presentasi oksiput untuk melewati pintu atas panggul. Nah, ini terjadi biasanya pada minggu-minggu terakhir kehamilan atau mungkin tidak terjadi sampai dimulainya persalinan. Nah, pada beberapa wanita hamil, kepala janin dapat bebas bergerak di atas pintu atas panggul sampai kepala mengambang atau floating. Kemudian yang kedua adalah descent. Descent ini adalah penurunan. Pada primipara, masuknya kepala janin ke dalam pintu atas panggul terjadi sebelum persalinan. Sedangkan turunnya kepala terjadi setelah itu, biasanya pada awal kala 2. Pada nullipara, masuk dan turunnya kepala janin ke dalam panggul itu terjadi secara bersamaan. Yang ketiga adalah fleksi. Begitu descensus mengalami tahanan, baik dari serviks, dinding panggul, atau dasar panggul, biasanya terjadi fleksi kepala. Dagu mendekat ke dada janin, dan diameter suboccipitobregmatica yang lebih pendek menggantikan diameter occipitofrontal yang lebih panjang. Nah, bisa terlihat pada gambar. Kemudian berikutnya, terjadi putaran faksi dalam. Putaran faksi dalam ini adalah pemutaran kepala sehingga oksiput perlahan-lahan bergerak dari posisi asalnya ke anterior menuju simfisis pubis atau yang lebih jarang ke posterior menuju lubang sakrum. Nah, meski selalu dikaitkan dengan descensus, rotasi interna biasanya belum terjadi sampai kepala mencapai dasar spina dan oleh karenanya sudah cakap atau engaged. Kemudian berikutnya terjadi ekstensi. Setelah rotasi interna, kepala terfleksi maksimal mencapai vulva, mengalami ekstensi yang esensial untuk kelahiran. Dasar oksiput berkontak langsung dengan margo inferior simfisis pubis. Nah, pada saat kepala menekan lorong panggul, terdapat dua kekuatan. Diberikan oleh uterus bekerja lebih ke posterior, kemudian ditimbulkan oleh dasar panggul yang resisten, dan simfisis bekerja lebih ke anterior. Kemudian berikutnya putaran paksi luar atau biasa disebut dengan external rotation. Kepala yang sudah dilahirkan selanjutnya mengalami pemulihan. Jika oksiput pada mulanya mengarah ke kiri, bagian ini akan berotasi ke arah tuberositas isi kiri. Nah, bila asalnya mengarah ke kanan, oksiput akan berotasi ke kanan. Yang terakhir, ekspulsi. Segera setelah rotasi eksterna, bahu depan akan tampak di bawah simfisis pubis. Perineum akan teregang oleh bahu belakang. Setelah kedua bahu tersebut lahir, maka menyusul badan lainnya segera terdorong keluar. Baik teman-teman, itu tadi bagaimana mekanisme persalinan belakang kepala atau mekanisme persalinan normal. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk ibu-ibu dan teman-teman ketahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.